Para subscribers, berjumpa kembali kita pada hari ini, hari yang sangat cerah di kota Manado, di Love Hotel Manado. Kami seperti biasanya berharap semua sehat ya, para subscribers yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Tuhan. Pagi yang indah ini saya mencoba untuk mengisi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya, utamanya mengenai yang sangat simpel tapi kadang-kadang masyarakat perlu tahu. Ini adalah mengedukasi semua. Pertama, mengenai yang kita pakai hari ini adalah judulnya tentang peninjauan kembali atau herziening ya. Saya mau kasih penjelasan, ini mungkin bisa menambah wawasan ya. Proses pengadilan itu terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yang disebut dengan proses yang kita tahu dari pengadilan negeri ya. Kalau di perdata itu para pihak menggugat ya. Kalau di pidana itu ya ada sidang yang dituntut oleh jaksa penuntut umum itu berlanjut ya sampai pada tingkat yang disebut dengan tingkat yang paling tinggi. Pada dasarnya hanya 3. Pertama yang disebut dengan pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu yang memeriksa perkara, memeriksa semua saksi-saksi dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada keputusan ya, para pihak, kalau dalam perdata ini saya bilang, para pihak yang tidak puas bisa melakukan banding. Begitu juga kalau untuk dipidana yang merasa hukumannya tidak sesuai dengan aturan ataupun tidak sesuai dengan merasa si tersangka ini merasa dirugikan, dia bisa melakukan upaya yaitu banding ya. Jadi upaya-upaya ini bisa dilakukan. Jadi kalau yang bisa menguji putusan hakim itu ya, putusan hakim hanya bisa diuji pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, jadi ketika banding itu dilakukan, maka hakim banding pengadilan tinggi itu memeriksa bagaimana penerapan pasalnya ya, bagaimana pasal-pasal yang sudah diuji di pengadilan negeri itu bersesuaian dengan aturan normatif yuridis ya. Nah, itu akan menemukan satu putusan ya. Putusan itu juga mengikat apabila nantinya kalau tidak ada lagi upaya lain ya. Jadi upaya lain itu ya berupa ya kasasi. Nah, jadi para pihak ataupun salah satu pihak bisa melakukan kasasi. Kalau di pidana itu yang bisa melakukan kasasi itu ya baik penuntut umum maupun si terdakwa. Jadi ada 2 pihak yang bisa melakukan kasasi. Masing-masing punya hak itu. Nah, saya tidak mau banyak berbicara soal teknisnya karena dalam teknis pengadilan itu kita tahu bahwa yang paling tinggi itu adalah nanti di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan ya, putusan Mahkamah Agung itu mengikat dan bersifat eksekutorial. Tidak ada lagi upaya hukum lain karena tingkat putusan Mahkamah Agung adalah tingkat putusan yang paling tinggi di dalam sistem peradilan kita. Nah, orang ada tanya sama saya, bagaimana dengan PK? Nah, PK itu adalah satu upaya hukum istimewa, extrajudicial. Dia tidak dapat disebut dengan proses judicial karena sudah selesai. Jadi PK itu hanya hal yang istimewa. Maka itu ketika PK itu diuji untuk diuji kembali, maka hakim PK itu harus bisa menguji bukti baru kalau perkara-perkara tersebut yang disebut dengan novum tadi sudah memiliki putusan lebih dari 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan bisa memakai alasan kehilapan hakim atau dwelling. Nah, ini yang para sahabat sekalian, para subscribers, para penonton YouTube yang berbahagia dapat memahami apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapat manfaat dan menambah wawasan. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.